Baik, saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis pengendalian kualitas proses produksi pai susu pada perusahaan pai susu Barong di Kota Denpasar. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Jeliana Hamal, kedua Noviantika Nebat, ketiga Marcella Pangalila, keempat Isabella Dian, kelima Yuni Kristina Ninia, dan keenam Marlis Makodompis. Next. Ini merupakan screenshot foto kelompok kami. Next. Yang pertama pada bagian abstrak, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengendalian kualitas yang dilakukan oleh perusahaan pai susu Barong sudah optimal. Penelitian dilakukan di perusahaan pai susu Barong di Kota Denpasar. Metode pengambilan sampel menggunakan random sampling. Data yang digunakan adalah jumlah kerusakan produk pada periode Oktober sampai dengan November tahun 2017. Teknis analisis data yang digunakan ada 3. Yang pertama diagram sebab kendali P, kedua diagram sebab akibat, dan ketiga analisis biaya kualitas. Hasil analisis biaya kualitas menunjukkan pengendalian kualitas belum optimal karena tingkat kerusakan aktual 7.884 biji pai susu, total biaya kualitas atau TBC sebesar Rp45.130.510 yang terdiri dari biaya pengawasan kualitas atau VCC sebesar Rp35.669.710 dan biaya jaminan kualitas atau BAC sebesar Rp9.460.800, lebih besar dibandingkan tingkat kerusakan, yaitu 15.308 biji pai susu dengan total biaya kualitas optimum atau TQC sebesar Rp36.740.386 yang terdiri dari biaya pengawasan kualitas sebesar Rp18.370.786 dan biaya jaminan kualitas sebesar Rp18.369.600. Next. Pendahuluan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, bahwa perusahaan pai susu Barong telah melakukan pengendalian kualitas setiap harinya, namun masih ditemukan adanya produk rusak yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Kriteria kerusakan produk pai susu ada 3, yang pertama bentuk yang remuk, kedua warna gosong, dan ketiga ukuran yang tidak sesuai. Adanya hasil produksi produk rusak menunjukkan bahwa pengendalian kualitas produk yang dilakukan di perusahaan pai susu Barong belum maksimal dan sulit menentukan batas standar kerusakan karena tidak ada data kerusakan yang dibuat. Upaya pengendalian kualitas lebih lanjut perlu dilakukan oleh perusahaan pai susu Barong untuk menentukan batas kerusakan. Upaya pengendalian kualitas dapat dilakukan dengan cara mengeluarkan biaya-biaya kualitas dan pengendalian kualitas secara statistik. Yang menjadi permasalahan di sini adalah apakah sistem pengendalian kualitas yang dilakukan oleh pai susu Barong sudah optimal atau belum. Hal inilah yang akan dibahas pada penelitian tersebut. Next, selanjutnya akan dijelaskan masih bagian saya akan lanjutkan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan peta kendali P dengan batas kendali 3 sigma. Karena hal ini sangat bagus dan mendemonstrasikan proses saat data bervariasi. Langkah-langkah dalam membuat peta kendali P. Yang pertama, menghitung persentase kerusakan dengan rumus P sama dengan NP per N. Keterangan NP adalah jumlah gagal dalam subgrup, N merupakan jumlah yang diperiksa dalam subgrup hari ke-I. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Noviantika.
Nah, selanjutnya ialah menghitung garis pusat atau central line. Ialah CL sama dengan sigma NP dibagi dengan sigma N. Di mana sigma NP ialah jumlah total yang rusak, sigma N ialah jumlah total yang diperiksa. Selanjutnya ialah menghitung batas kendali atas atau upper control limit. UCL sama dengan P ditambah dengan 3 dikali dengan akar P dikali dengan 1 kurang P dibagi dengan N. Dengan keterangan P ialah rata-rata ketidaksesuaian produk, N ialah jumlah sampel yang diperiksa. Nah, selanjutnya menghitung batas kendali bawah atau lower control limit. Dikali dengan P dikali dengan 1 kurang P per N. Dengan keterangan P ialah rata-rata ketidaksesuaian produk dan N ialah jumlah sampel yang diperiksa. Dan selanjutnya ialah biaya pengawasan kualitas atau quality control cost. QSS sama dengan R dikali dengan O dibagi dengan Q. Dengan keterangan QSS sama dengan total biaya pengawasan kualitas, R ialah jumlah produksi selama periode, O ialah biaya pengetesan, Q ialah jumlah piece susu rusak selama periode. Next. Selanjutnya, biaya jaminan kualitas atau quality assurance cost, QAS sama dengan C dikali dengan Q, di mana QAS ialah total biaya jaminan kualitas, C sama dengan biaya jaminan kualitas, dan Q sama dengan jumlah produk rusak selama periode. Dan selanjutnya ialah biaya atas kualitas atau total quality cost. TQC sama dengan QCC ditambah dengan QAC. Dengan keterangan TQC sama dengan total biaya atas kualitas, QCC sama dengan total biaya pengawasan kualitas, dan QAC sama dengan total biaya jaminan kualitas. Next. Hubungan antar biaya kualitas dengan tingkat kerusakan produk dapat digambarkan ke dalam sebuah grafik berikut ini. Nah, berikut ialah grafik hubungan antara biaya kualitas dengan tingkat kerusakan. Dapat dilihat di mana kurva total biaya berada di atas biaya jaminan kualitas dan biaya pengawasan kualitas, sama seperti rumus yang telah kita bahas sebelumnya. Maka untuk melihat jumlah total biaya itu ditentukan oleh berapa besar biaya jaminan kualitas dan berapa besar biaya pengawasan kualitas. Nah. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan. Nah, berdasarkan hasil pengumpulan data melalui observasi di perusahaan pai susu Barong, maka diperoleh catatan berupa jumlah produksi dan jumlah kerusakan produk yang terjadi selama 1 bulan atau 25 hari kerja, yaitu sebagai berikut. Nah, berdasarkan pada tabel ini dapat diketahui bahwa dari 550 sampel pai susu yang diambil perharinya atau sebanyak 13.750 biji pai susu, selama 1 bulan terdapat 657 pai susu yang mengalami kerusakan dengan rata-rata kerusakan perharinya sebesar 26 biji pai susu. Nah, terdapat 3 kategori kerusakan yang terjadi, yaitu kerusakan karena bentuk remuk, warna gosong, dan ukuran yang tidak sesuai. Nah, dari ketiga kategori tersebut, kerusakan produk yang paling tinggi adalah dikarenakan warna gosong, yaitu sebanyak 294 biji pai susu. Sedangkan kerusakan sisanya disebabkan karena bentuk remuk sebesar dan rusak karena ukuran tidak sesuai sebesar 82 biji pai susu. Nah, jumlah kerusakan produk per hari yang paling tinggi selama bulan Oktober sampai bulan November terjadi di hari ketiga dan hari ke-6, yaitu sebanyak 40 biji pai susu. Sedangkan jumlah kerusakan yang paling rendah terjadi pada hari kedua dan ke-9, yaitu sebanyak 14 biji pai susu. Nah, tahap selanjutnya, next.
Nah, tahap selanjutnya ini adalah membuat peta kendali P. Nah, berdasarkan pada tabel sebelumnya, maka dapat diketahui batas kendali menggunakan peta kendali P selama bulan Oktober sampai dengan bulan November 2017. Dapat dilihat pada tabel 2 ini. Dan langkah selanjutnya adalah membuat diagram kontrol atau peta kendali yang disajikan pada gambar di bawah. Nah, berdasarkan gambar 2 dapat dilihat bahwa ada titik yang berada di luar batas kendali atau UCL dan LCL. Nah, seluruh titik yang berjumlah sebanyak 25 titik berada dalam batas kendali, maka dapat dikatakan bahwa pengendalian kualitas proses produksi pai susu masih dalam kendali. Namun dari ke-25 titik dapat dilihat bahwa ada 3 titik yang hampir melewati batas kendali, yaitu titik yang berada di hari kedua, ketiga, dan keenam. Sehingga titik tersebut terlihat berfluktuasi dan tidak beraturan. Artinya hal tersebut menandakan bahwa pengendalian kualitas untuk produk pai susu masih mengalami penyebab. Diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebab penyimpangan ini terjadi menggunakan diagram sebab akibat. Next. Nah, analisis diagram tulang ikan merupakan alat untuk menganalisa proses bisnis dan efektivitasnya. Nah, penyebab kerusakan produk pai susu di perusahaan pai susu Barong adalah disebabkan oleh faktor man, machine, method, dan environment. Nah, berikut ini adalah penggunaan diagram sebab akibat dalam menganalisa penyebab ketiga jenis kerusakan produk yang terjadi di perusahaan pai susu Barong. Nah, kerusakan yang pertama yaitu bentuk remuk dan digambarkan dalam diagram sebab akibat sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat pada gambar tersebut bahwa kerusakan bentuk remuk pada produk disebabkan oleh adonan yang pada saat dibentuk bulat tidak pas, sehingga pada proses pencetakan kulit pai menjadi terlalu tipis. Hal tersebut juga disebabkan karena proses pembuatan bulatan masih manual. Nah, penempatan pai susu yang ditumpuk-tumpuk karena tempat yang kurang luas sehingga pai susu mudah remuk. Peralatan yang kotor karena masih adanya sisa adonan dan kurang perawatan juga menjadi penyebab pai susu menjadi mudah remuk karena tekstur pai susu yang lengket dan akan menempel pada alat yang kotor tersebut. Nah, faktor lingkungan yaitu karena tempat yang kurang luas, dan hal ini disebabkan karena penataan sarana dan prasarana produksi yang kurang rapi dan kurang bersih. Faktor lainnya adalah karena pekerja yang kurang hati-hati, kekurang hati-hatian pekerja karena disebabkan ruangan produksi yang panas, pekerja terburu-buru karena pekerjaan hampir selesai, serta pekerja ceroboh pada saat pemindahan loyang dari proses pendinginan ke tempat untuk proses packaging. Untuk selanjutnya. Selanjutnya kerusakan kedua yaitu karena warna gosong. Kerusakan warna gosong disebabkan oleh faktor-faktor yang digambarkan pada diagram sebab akibat berikut. Nah, dari gambar 4 ini bisa dilihat bahwa kerusakan warna gosong pada produk disebabkan proses pengovenan terlalu lama. Hal ini dikarenakan kurangnya instruksi dari bagian pengawas dan tidak ada standar waktu yang jelas untuk melakukan pengecekan pada proses pengovenan. Faktor lain karena suhu oven yang tidak stabil juga menyebabkan warna gosong pada pai susu. Hal tersebut dikarenakan mesin oven yang digunakan masih manual menggunakan api dari kompor gas, sehingga jika pekerja lalai dalam mengecek suhu oven akan menyebabkan produk pai susu gosong. Pekerja yang lalai disebabkan karena pekerja meninggalkan pekerjaan untuk mengobrol sambil menunggu pai susu matang, sehingga pekerja tidak tepat waktu dalam mengontrol dan mengangkat pai susu yang telah matang. Kurangnya kontrol pada bagian
pengovenan juga disebabkan karena kurangnya pekerja. Next. Kerusakan yang ketiga adalah karena ukuran tidak sesuai. Kerusakan ini disebabkan oleh faktor-faktor yang digambarkan pada diagram sebab akibat berikut. Nah, dari gambar 5 ini dapat dilihat bahwa kerusakan ukuran tidak sesuai disebabkan karena proses pembuatan bulatan adonan tidak pas. Hal tersebut dikarenakan proses pembuatannya masih manual, yaitu menggunakan tangan. Selain itu juga disebabkan karena proses penggilingan adonan yang terlalu lama, sehingga membuat adonan akan jadi terlalu mengembang dan memperbesar volume kulit pie dan isian pla. Hal tersebut disebabkan karena tidak ada standar waktu yang jelas dalam proses membuat adonan tersebut. Faktor penyebab yang lain yaitu karena peralatan yang rusak. Ini dikarenakan karena pemakaian yang kurang baik dan tidak diganti. Penyebab suhu oven yang tidak stabil juga memicu produk memiliki ukuran yang tidak sesuai. Faktor pekerja yang kurang terampil juga jadi penyebab kerusakan ukuran tidak sesuai. Hal ini dikarenakan tenaga kerja yang masih baru dan kurang diberikan pelatihan serta kurangnya pengawasan yang dilakukan. Selanjutnya. Berdasarkan peta kendali pada slide sebelumnya dapat dilihat bahwa pengawasan kualitas di perusahaan Paisus Barong masih di batas kendali. Namun untuk mengetahui apakah pengendalian kualitas yang dilakukan tersebut optimal atau tidak, maka perlu dilakukan analisis biaya kualitas yang terdiri dari biaya perawatan mesin, biaya inspeksi proses produksi, dan biaya jaminan kualitas. Nah, biaya inspeksi proses produksi merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap proses produksi dan kualitas produk selama proses produksi berlangsung. Selanjutnya, biaya jaminan kualitas merupakan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan Paisus Barong untuk menanggung beban kerugian akibat kerusakan produk yang dihasilkan perusahaan. Next. Selanjutnya, perhitungan biaya pengawasan terdiri dari yang pertama, jumlah produksi selama 1 tahun atau R adalah sebesar 272.500 dikali 12 sama dengan 3.270.000 per pieces biaya susu. Yang kedua, biaya tenaga kerja pengawas kualitas sebesar 1.800.000 per bulan. Maka selama 1 tahun biayanya adalah sebesar 1.800.000 dikali 12 dikali 1 orang sama dengan 21.600.000. Yang ketiga, biaya perawatan mesin sebesar 350.000 per bulan dikali 12 sama dengan 4.200.000. Yang keempat, kegiatan pengendalian kualitas dilakukan setiap hari kerja. Jumlah hari kerja normal selama 1 bulan rata-rata sebanyak 25 hari. Jadi jika dalam 1 tahun, maka kegiatan pengendalian kualitas dilakukan sebanyak 25 dikali 12 sama dengan 300 kali. Sehingga biaya pengawasan kualitas atau quality control cost sama dengan R dikali 0 per Q, di mana R itu adalah jumlah produksi selama periode dan O itu biaya pengetasan dan Q itu jumlah pia susu rusak selama periode. Jadi hasilnya adalah sebesar Rp35.669.710. Kemudian untuk biaya jaminan kualitas atau quality assurance cost, di mana sama dengan C itu biaya jaminan kualitas dikalikan dengan Q, yaitu jumlah produk rusak selama periode. Jadi hasilnya sama dengan 9.460.800. Selanjutnya untuk total biaya atas kualitas atau total quality cost sama dengan quality control cost ditambah dengan quality assurance cost
hasilnya adalah Rp45.130.510. Untuk perhitungan biaya kualitas optimal, berdasarkan perhitungan biaya pengawasan kualitas, maka dapat ditentukan jumlah biaya susu rusak yang menanggung biaya minimum sebagai berikut, di mana Q bintang sama dengan akar dari R kali O per C, hasilnya adalah 15.308 biji pia susu. Kemudian untuk biaya pengawasan kualitas atau kontrol quality control cost, hasilnya sama dengan Rp18.370.786. Kemudian untuk biaya jaminan kualitas atau quality assurance cost, hasilnya sama dengan Rp18.369.600. Dan yang terakhir, untuk total biaya atas kualitas atau total quality cost, hasilnya sama dengan Rp36.740.386. Kemudian selanjutnya adalah perhitungan perbandingan hasil biaya-biaya kualitas aktual dengan biaya optimum. Dari tabel dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang jauh antara total kualitas, optimum, dan aktual. Untuk aktual sebesar Rp46.130.510 dan untuk optimum Rp36.740.386. Hal ini disebabkan karena tingginya biaya pengawasan kualitas aktual, yaitu sebesar Rp35.669.710. Sedangkan untuk optimal Rp18.370.786. Ini menunjukkan belum optimalnya pengendalian kualitas karena terlalu tinggi mengeluarkan biaya pengawasan kualitas sehingga dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Selanjutnya. Selanjutnya, dari hasil perhitungan tadi dapat dimuat dalam grafik, yaitu grafik mengenai biaya total kualitas dan tingkat kerusakan. Grafik ini menunjukkan semakin tingginya kerusakan, maka biaya pengendalian kualitas semakin tinggi. Juga semakin rendah biaya pengawasan kualitas, maka kerusakan akan semakin banyak. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah melakukan pengawasan yang ketat, namun pengendalian kualitas belum optimal. Selanjutnya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa analisis biaya kualitas produksi periode 2017 menunjukkan biaya kualitas untuk kerusakan aktual lebih besar dari biaya kualitas optimal. Kerusakan aktual sebesar 7.884, biaya pengawasan mutu yaitu sebesar Rp35.669.710, biaya jaminan mutu Rp9.460.800, total biaya kualitas aktual Rp45.130.510. Itu lebih besar dibandingkan dengan biaya kualitas optimal dengan batas kerusakan 15.308, total biaya kualitas sebesar 36.740.386, daya pengawasan kualitas 18.370.786 rupiah,
biaya jaminan mutu sebesar Rp18.369.600. Selanjutnya, kemudian untuk saran, yang pertama manusia, yaitu perusahaan perlu mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan, terutama bagi karyawan baru secara kontinu agar tercapai sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian selanjutnya kedua adalah metode, yaitu memberikan instruksi kerja dengan jelas kepada karyawan. Hal ini bisa dilakukan saat awal sebelum proses produksi dimulai ataupun pada saat proses produksi berlangsung. Yang ketiga mesin, yaitu memeriksa mesin-mesin tidak hanya dilakukan ketika mesin mengalami kerusakan, namun harus dilakukan secara rutin atau secara berskala. Yang keempat, lingkungan, yaitu melakukan penataan alat-alat produksi agar lebih rapi dan bersih, sehingga tersedia tempat yang lebih luas untuk meletakkan hasil produksi. Selain itu, karyawan lebih nyaman dalam bekerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata maupun pengetikan. Terima kasih.